Puncaknya tertuju pada Umar bin Khattab. Diamati kebiasaan Umar, senang sholat subuh di masjid, suka jalannya lewat sini. Setelah dipelajari petanya, mulailah Abu Lu'lu'ah ini membuat pedang kecil semacam golok itu, bermata dua langsung, khusus. Jadi kalau satu untuk melukai, kalau dua ini untuk membunuh, mengoyak jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Islam Movie yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya dimulai ketika tahun 13 Hijriah. Seorang lelaki tua terbaring di ranjangnya. Tubuhnya melemah. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ajal mulai mendekat, Abu Bakar memanggil para sahabat besar. Ia tahu umat ini tak bisa dibiarkan tanpa pemimpin. Dengan suara lirih tapi yakin, Abu Bakar berkata, "Aku menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku." Para sahabat terdiam. Umar, yang tegas, yang ditakuti, tapi Abu Bakar meyakinkan mereka. "Apakah kalian takut kepada Umar, padahal Allah tidak takut kepadanya?" Umar pun diangkat menjadi Amirul Mukminin. Disinilah babak baru dimulai. Babak di mana langit Persia akan diguncang, dan bumi Arab disinari keadilan. Umar beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar sosok yang dituakan, sesepuh. Kalau Umar itu tegas, saking tegasnya, saking kuatnya, jenderal tapi solid. Kata Nabi, sepanjang Umar masih hidup, maka dialah pintu fitnahnya. Maksudnya, kalau Umar masih ada, itu ditutup, enggak akan terbuka. Bahkan kata Rasulullah, setan pun kalau berpapasan dengan Umar, itu lari. Anda bayangkan, saking tegasnya Umar, ya saking kuatnya memegang teguh ajaran itu. Luar biasa Umar, sekaligus menjadi isyarat, kalau Umar masih hidup, keadaan akan tentram. Tapi kalau Umar wafat, pintu fitnah mulai terbuka karena gerbangnya mulai terbuka. Pada masa Umar inilah rakyat sejahtera, dan Umar khalifah pertama, yang mempraktekkan belusukan. Suatu hari, seorang ibu dengan 3 anaknya itu sibuk, ibunya sibuk masak. Anaknya, mendengar itu langsung ngantuk tidur. Ternyata, yang dimasak bukan makanan tapi batu. Berpapasan pada saat Umar menyamar saat belusukan, kemudian si ibu mengumandangkan syairannya. "Du khalifah yang katanya kuat, tapi tidak perhatian pada rakyatnya, sampai-sampai harus memasak batu." Mendengar itu Umar langsung menangis, Umar langsung lari ke Baitul Mal. Ajudannya lari tergopoh-gopoh, sambil mengambil gandum, makanan dimasukkan ke dalam karung. Kata ajudannya, "Biar saya lakukan." Kata Umar, "Tidak, saya yang akan dihisap di hari kiamat nanti." Dibawa itu gandum dan makanan. Dibawa ke hadapan ibu tadi masih mencela khalifah. Si ibu langsung dibantu dimasakin oleh Umar sampai jadinya. Sampai dituangkan sampai dibangunkan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, ibu tadi tidak tahu bahwa yang membantu dia seorang khalifah yang sedang dicelanya. Selesai itu, pada masa Umar, menyebar Islam sampai ke Persia. Persia itu kalau sekarang, masuk Irak, Iran dan sebagainya. Ditaklukkannya Persia di masa Umar bin Khattab. Semakin luas Islam, Anda penting tahu, Persia sebelum ditaklukkan itu, Persia sudah lekat dengan yang namanya kultus, dengan tahayul, dengan filsafat sudah kuat sekali, dengan cerita-cerita macam-macam. Ditaklukkan itu dimasukkan nilai Islam di dalam ini. Singkatnya menyebar Islam. Hancur Imperium Persia. Nah, ada satu orang masuk Islam, seorang budak. Ya budak pikirannya pendek, kadang-kadang mudah disusupi, namanya Abu Lu'lu'ah. Ya orang ini ketika masuk Islam sesekali dia menatap ke arah tempat dia dilahirkan. Dulu kok hebat, sekarang kok gini, hilang keeumasannya. Berubah fungsinya, dulu mereka punya menara. Arti menara itu sendiri yaitu dari kata Manarun, tempat api. Persia dulu termasuk golongan Majusi, menyembahnya ke api. Di antara api-api yang paling favorit itu yang tinggi, tempatnya tinggi besar, di situ disimpan api, mereka sujud ke situ. Ketika ditaklukkan oleh Islam, diganti itu, dihilangkan apinya, diganti menjadi tempat adzan. Masuk bisikan-bisikan yang kurang baik, diprovokasi, hingga muncullah keinginan ingin mengeksekusi. Siapa ini yang telah berbuat ini? Puncaknya tertuju pada Umar bin Khattab.
Diamati kebiasaan Umar, senang sholat subuh di masjid, suka jalannya lewat sini. Setelah dipelajari petanya, mulailah Abu Lulua ini membuat pedang kecil semacam golok itu, bermata dua langsung, khusus. Jadi kalau satu untuk melukai, kalau dua ini untuk membunuh, mengoyak jantung. Jadi dipelajari cara Umar masuk ke dalam masjid, kapan dia sholat. Qadarullah satu hari telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Setelah ditetapkan waktunya sholat kemudian Abu Lulua mojok menunggu duluan di masjid. Setelah Umar datang, siap dibuka sholat, siap mulai bertakbir. Umar meluruskan barisan, begitu takbir, Allahu Akbar, menyelinap Abu Lulua ke barisan pertama, ditusukkanlah ke Umar beberapa kali. Jatuh tersungkur Umar, sahabat mulai panik saat itu, masing-masing mulai akan menolong. Abu Lulua ini paham, pasti kalau ketangkap dieksekusi juga. Akhirnya apa yang dilakukan? Setelah Umar berhasil dicelakai, dia sabetkan pedangnya ke kiri dan kanan. Kurang lebih 12 sahabat syahid pada saat itu. Ditangkap orang ini, begitu ketahuan, dipegang, dihimpun, ia memilih untuk bunuh diri, maka wafatlah dia. Nah, perlu diingat kembali tadi dikatakan di awal bahwa Nabi menyampaikan Umar itu pintu fitnah, penjaganya, maka ketika Umar wafat, mulailah muncul, setan mulai bergerak, orang-orang mulai tampak, siapa yang setia, siapa yang menunggu momentum. Mungkin ceritanya cukup sampai di sini dulu, dilanjut episode selanjutnya ya saudara-saudaraku.